Saudari yang terkasih, suatu kali ada seorang bapak yang datang ke sebuah gereja paroki. Dia duduk paling belakang dengan pakaian yang lusuh dan aroma tubuh yang mendesak. Maksudnya menusuk gitu ya. Banyak orang yang duduk di sekitarnya pelan-pelan pindah kursi. Setelah misa, seorang petugas liturgi mendekatinya dan berkata, "Pak, kalau Bapak mau ke gereja, coba pakai pakaian yang pantas supaya Tuhan dihormati." Bapak tua itu tersenyum lirik dan menjawab, "Kalau begitu nanti saya akan tanyakan pada Tuhan sendiri pakaian seperti apa yang pantas untuk datang ke rumahnya." Minggu berikutnya dia datang lagi dengan pakaian yang sama. Ketika ditanya, dia berkata, "Saya sudah tanya sama Tuhan dan Tuhan bilang dia sendiri tidak tahu karena dia belum pernah menilai orang dari pakaiannya." Saudara-saudari, cerita ini menohok dalam arti betapa mudahnya kita terjebak pada hal-hal yang luar, pada aturan, pada penampilan, tetapi lupa pada isi hati. Hari ini kitab suci memperlihatkan dua wajah yang berbeda tentang hukum dan kasih. Dalam kisah Rut, kita melihat seorang janda asing, miskin dan tanpa masa depan, namun tetap setia pada sang mertua, yaitu Naomi. Dia mengandalkan hukum Allah yang memberi hak bagi orang miskin untuk memungut sisa panen. Ia berharap menemukan belas kasih dan ia menemukannya pada Boas. Boas tidak hanya menjalankan hukum, tetapi menghidupinya dengan kasih, melindungi Rut, memudahkan jalannya, bahkan sebagai goer, sebagai penebusnya. Dari kasih itu lahirlah keturunan yang menjadi leluhur Daud, bahkan Yesus sendiri. Dalam Injil Matius, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu hukum, bahkan mengajarkannya, tetapi menjadikan hukum sebagai beban dan panggung kehormatan. Mereka mencari status, gelar, dan penghormatan, tetapi melupakan inti hukum, yaitu kasih dan kerendahan hati. Jadi dua bacaan ini menegaskan hal yang sama. Hukum sejati adalah hukum yang dihidupi dalam kasih. Rut menemukan kehidupan karena hukum dijalankan dengan belas kasih. Sementara orang Farisi kehilangan roh dari hukum karena terjebak dalam formalitas dan kebanggaan diri. Yesus berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu." Mari kita hening sejenak, kita melihat batin kita dan kita persembahkan pada Tuhan segala pergumulan kita, agar kita juga tidak terjebak kehidupan rohani kita hanya menjadi panggung untuk mencari kehormatan, penilaian orang, tetapi kita melupakan apa yang di dalam. Sebagai imam, paling mudah sekali jatuh dalam godaan ini. Pintar berkhotbah, pintar mengajar, tetapi pelaksanaannya nol. Ini adalah teks yang menampar saya secara pribadi sebagai seorang imam yang punya tugas untuk mengajar dan berkhotbah. Seringkali apa yang saya lakukan bertentangan dengan apa yang saya ajarkan. Saya masih harus banyak belajar agar saya tidak jatuh menjadi orang yang munafik dalam hidup ini. Pakai baju yang suci, kasula, tapi pikirannya, hatinya penuh dengan kebusukan. Mari kita, saudara-saudara, menanyakan pada diri kita sendiri agar kita dimurnikan oleh sabda Tuhan yang kita dengar.